Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia yang selalu haus akan kisah nyata penuh hikmah dan air mata. Bayangkan, seorang pria lumpuh dibuang hidup-hidup oleh istri yang dulu ia bela mati-matian. Ditinggal sendirian di tengah kebun sawit saat hujan badai mengguyur. Tubuhnya menggigil, jiwanya hancur, dan dari kejauhan, suara mobil istrinya justru menjauh. Bukan pertolongan yang datang, tapi seekor ular besar yang mendekat pelan di balik semak. Inilah awal dari pembalasan takdir yang tak pernah diduga. Dan dari sinilah semuanya berubah. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad. Agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Sore itu langit menggantung kelabu. Angin berhembus lembab di halaman belakang sebuah rumah kayu kecil di pinggir kota kebun. Ilham, pria berusia 30-an, duduk tenang di kursi roda. Kedua kakinya tak lagi mampu berdiri sejak kecelakaan setahun lalu di proyek bangunan tempat ia bekerja. Sejak itu, dunia seakan mengecil. Hari-hari hanya dihabiskan di kursi roda. Namun ia selalu tersenyum. Karena di sampingnya masih ada wanita yang ia cintai sepenuh hati. Mira, istri yang dulu ia nikahi saat sang wanita tak punya apa-apa. Wajahnya manis. Senyumnya lembut. Tangannya sigap menyuapkan bubur hangat ke mulut Ilham. "Mas, anginnya sejuk ya," ucapnya lembut. Ilham tersenyum syukur. "Alhamdulillah, Allah masih kasih udara segar buat kita berdua." Namun di balik senyum Mira, tersimpan bara yang semakin lama makin membakar. Sejak Ilham lumpuh, hidupnya terasa seperti penjara. Semua jadi beban. Dari memandikan hingga menyuapi. Dan tiap malam saat Ilham tertidur, Mira akan menyelinap ke dapur. Menghubungi seseorang yang tak pernah diketahui suaminya. "Mas Andra, aku gak kuat lagi, aku masih muda, aku gak bisa begini terus," bisik Mira pelan. Dari seberang telepon, suara tawa pria muda menyambut. "Tenang sayang, sebentar lagi, tinggal tunggu waktu, dan semua miliknya bakal jadi milik kita." Mira menggigit bibir. Uang Ilham masih banyak. Tabungannya cukup untuk hidup enak. Dan jika Ilham pergi, semuanya jadi milik mereka. Keesokan paginya, Mira menyuapi Ilham dengan senyum manis. Menyisir rambutnya. Mengusap dahi suaminya dengan handuk hangat. "Mas pengin jalan-jalan sore ini? Cari udara segar." Mata Ilham berbinar. "Sudah lama aku gak lihat pohon sawit, rumput hijau, langit luas, pengin banget." Mira tersenyum. "Nanti sore kita jalan-jalan ya, aku tahu tempat bagus." Dan benar. Sore itu mereka melaju dengan mobil tua peninggalan mendiang ayah Ilham. Jalanan mulai berganti dari aspal ke tanah merah berbatu. Kanan kiri dipenuhi barisan pohon sawit yang berdiri rapat. Ilham merasa damai. Ia tak tahu bahwa yang ia sebut istri sedang membawanya menuju akhir dari semua kebahagiaan. Mobil berhenti di tengah kebun. Sepi. Tak ada rumah. Tak ada suara manusia. Hanya semak dan batang pohon tinggi. Mira membantunya turun dari mobil. Mendudukan Ilham di kursi roda. "Mas, tunggu di sini ya, aku cari pondok untuk berteduh." Hujan mulai turun rintik. Ilham mengangguk. Percaya. Tapi langkah Mira menjauh. Bukan ke depan, melainkan kembali ke mobil.
menyalakan mesin, dan pergi. Suara ban mobil menjauh. Suara hujan deras menggantikan. Ilham memanggil. Mira, Mira A, kamu kemana? Tak ada jawaban. Hanya air hujan yang mengguyur wajahnya. Tangannya gemetar. Bibirnya membiru. Dan disitulah ia tahu. Ia telah dibuang. Hujan tak lagi rintik. Ia berubah menjadi deras. Turun seperti cambuk dari langit. Menghantam tubuh Ilham yang tak bisa bergerak dari kursi rodanya. Pakaiannya basah. Selimut tipis yang menutupi kakinya kini tak lagi mampu menghangatkan tubuh. Angin menusuk dari segala arah. Membuat tubuh kurus itu menggigil hebat. Ilham memanggil nama istrinya berulang kali. Mira, kamu di mana? Mira A. Suara itu hilang ditelan oleh deru badai. Ia tak tahu waktu. Tak tahu arah. Hanya tahu satu hal. Dia telah ditinggalkan. Kursi rodanya mulai bergeser. Roda depan terperosok sedikit demi sedikit ke dalam lumpur becek. Hujan yang turun sejak siang membuat tanah di kebun sawit itu berubah menjadi lautan lumpur. Ilham berusaha mendorong rodanya. Tapi tangannya lemah. Gemetar. Berdarah karena tergesek rangka besi. Ya Allah! Gumamnya pelan. Kalau ini akhirku, aku pasrah. Tapi hatinya masih berharap. Bahwa Mira hanya pergi sebentar. Bahwa istrinya akan kembali. Membawa payung. Membawa pelukan. Membawa maaf. Namun harapan itu terus digerus waktu. 15 menit. Setengah jam. 1 jam. Dan tak ada siapapun yang datang. Hujan belum berhenti. Ia mulai merasakan perutnya kosong. Terakhir makan hanya sesendok bubur pagi tadi. Kerongkongan kering. Bibirmu pecah. Ia menadahkan telapak tangan ke langit. Menampung air hujan. Meminumnya perlahan. Dingin dan getir. Tapi cukup untuk sekadar melembabkan kerongkongan. Langit makin gelap. Sore berganti malam dengan cepat. Tanpa cahaya. Tanpa suara manusia. Hanya suara derasnya hujan. Daun-daun sawit yang bergesekan. Dan lolongan hewan liar dari kejauhan. Di tengah lumpur. Di tengah hutan. Di tengah sunyi. Seorang pria lumpuh menangis. Air matanya tak bisa lagi ia tahan. Campur aduk. Antara rasa sakit, marah, dan luka batin yang tak terdefinisikan. Ia ingat saat pertama kali bertemu Mira. Wanita yang dulu bekerja sebagai pelayan warung di seberang proyek tempatnya bekerja. Waktu itu Mira masih polos. Lucu. Tak punya siapa-siapa. Ilham yang memperjuangkannya. Ilham yang membawanya ke rumah. Memberinya baju layak. Mengajarinya baca tulis. Dan akhirnya menikahinya. Dulu ia pikir, Mira adalah hadiah dari Allah. Tapi kini ia mulai mempertanyakan, apakah semua hanya fata morgana? Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari semak-semak sebelah kanan. Ilham menoleh. Jantungnya berdetak kencang. Matanya menatap tajam ke arah semak itu. Dan dari sana muncul seekor ular besar berwarna coklat tua dengan motif batik menyusuri lumpur. Ular itu bukan biasa. Piton besar. Panjangnya mungkin lebih dari 2 meter. Lidahnya menjulur-julur. Mengendus udara lembab. Ia mendekat.
Ilham tak bisa bergerak. Ia hanya bisa pasrah. Tubuhnya kaku. Wajahnya basah oleh air dan tanah. Ular itu mendekat. Menyusuri tanah becek. Berputar ke roda kursi. Dan mendekat ke arah kakinya yang lumpuh. "Aulah," bisiknya. "Kalau ini caramu, aku ikhlas." Ular itu menegakkan kepalanya. Lidahnya menjulur tepat di depan wajah Ilham. Dan saat itu juga, "Hei, pergi sana!" Terdengar suara keras dari arah lain. Disusul suara benturan kayu ke tanah. Ular itu kaget. Bergerak cepat mundur. Masuk kembali ke semak. Ilham membuka mata perlahan. Dan melihat sosok wanita paruh baya dengan tubuh tegap berdiri di depannya. Wanita itu memegang sebatang kayu besar. Wajahnya tegas. Pakaiannya penuh lumpur. "Ya Allah, kamu kenapa bisa di sini, Nak?" Ilham tak bisa menjawab. Hanya bisa menangis. Dari belakang wanita itu, datang beberapa pria berpakaian lusuh. Pekerja kebun. Mereka membawa senter dan alat seadanya. "Cepat, angkat dia ke mobil. Bawa selimut. Panggil Bu Salma." Wanita paruh baya itu terus memeluk pundak Ilham. "Tenang, Nak, kamu aman sekarang, saya Bu Lastri, pemilik kebun ini." Beberapa menit kemudian, Ilham sudah berada di dalam mobil bak terbuka. Duduk lemah di kursi roda. Dibalut selimut kering. Di sampingnya, duduk Bu Salma. Tangannya memeluk bahu Ilham. Di luar, angin malam masih berhembus. Dan jalanan berlumpur itu ditinggalkan di belakang mereka. Perjalanan menuju rumah besar di dataran tinggi hanya ditemani suara mesin dan isak tertahan. Ilham tak bicara. Suaranya hilang. Tapi air matanya terus menetes. Hingga mobil memasuki halaman luas. Lampu rumah besar menyala terang. 2 asisten rumah tangga langsung keluar. "Bu, siapa dia? Bawa dia ke kamar tamu. Siapkan air hangat dan pakaian kering. Cepat." Ilham dibawa dengan hati-hati. Badannya ringan seperti ranting basah. Saat dibaringkan di atas ranjang bersih, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Tangannya luka. Kakinya kaku. Wajahnya pucat. Seorang perawat desa dipanggil. Dehidrasi parah, luka lecet dan hipotermia ringan. Kalau telat 1 malam lagi, nyawanya bisa melayang, ujar sang perawat. Bu Salma memejamkan mata. Astagfirullah, anak ini pasti mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Sepanjang malam, Ilham terlelap. Tak sepenuhnya tidur. Lebih mirip tubuhnya menyerah. Namun ketika pagi datang, dan cahaya matahari menyelinap masuk dari jendela kayu, ia membuka mata dan melihat Bu Salma duduk di kursi rotan, membawakan bubur dan teh manis. "Nak, kamu sudah sadar?" Ilham mengangguk pelan. Matanya merah. "Terima kasih, Bu." "Jangan berterima kasih ke saya, berterima kasihlah ke Allah yang gerakan langkah saya ke arah jalan itu tadi malam." Air mata Ilham kembali menetes. "Bu, kalau boleh, saya ingin cerita." Dan di sanalah cerita dimulai. Tentang luka, tentang pengkhianatan, dan tentang cinta yang ditikam dari belakang. Udara pagi di rumah besar Bu Salma begitu segar. Embun masih menempel di jendela.
Angin pegunungan meniup lembut tirai tipis yang digantung di sisi kamar. Ilham duduk bersandar di ranjang. Bubur di mangkuk kayu hampir tak tersentuh. Tatapannya kosong. Namun jiwanya sudah penuh dengan gejolak yang tak bisa ia tahan. "Bu?" Suaranya parau. Bu Salma yang duduk tak jauh langsung menoleh. "Iya, Nak, cerita aja pelan-pelan." Ia menarik napas panjang. Seakan sedang membongkar luka yang selama ini dikubur dalam. "Semua ini bermula dari satu kecelakaan. Waktu itu saya kerja di proyek pembangunan pabrik di pinggiran kota." Ia menatap keluar jendela. "Hari itu saya jatuh dari lantai 3, tulang belakang saya kena, dokter bilang saya gak akan bisa jalan lagi." Bu Salma menunduk. Menyimak. Tak menyela. "Istri saya, Mira." Suara Ilham tersendat di situ. "Saya kira dia akan tetap ada. Saya percaya sama dia, Bu. Saya yakin dia akan kuat, karena dulu waktu saya angkat dia dari warung kecil, saya bawa dia pulang, saya ajari dia hidup, saya bantu dia." Air matanya mulai mengalir. "Tapi ternyata saya salah, ternyata semua pengorbanan saya, semua kebaikan saya, gak ada artinya begitu saya gak bisa ngasih uang banyak kayak dulu." Ia menutup wajahnya dengan telapak tangan. Suaranya berubah jadi gemetar. "Setiap malam, dia teleponan sama seseorang, saya kira dia stres, saya gak pernah curiga. Namanya Andra." Ilham menatap lantai. Pria muda, kekar, banyak gaya, dan ternyata mereka rencanakan ini dari lama. "Saya dibuang, Bu, di tengah kebun sawit, hujan, lumpur, mereka tinggalkan saya kayak bangkai." Bu Salma menatapnya dengan mata basah. Namun wajahnya tetap tegar. "Nak, kamu gak salah sayang. Orang baik seringkali disakiti dulu, tapi Allah gak pernah tidur." Ilham mengangguk. "Yang bikin saya paling sakit, Bu, bukan karena ditinggal, tapi karena saya benar-benar percaya sama dia. Setiap suapan yang dia kasih, saya rasa itu cinta, ternyata itu cuma peran, dan saya pemain figuran yang gak pernah dia cinta." Hening sebentar. Hanya suara daun bergesekan di luar. Dan dentingan sendok di mangkuk yang disentuh pelan oleh tangan Bu Salma. "Kalau kamu mau tinggal di sini, tak ada yang akan usirmu, Nak," kata Bu Salma. "Aku gak cuma selamatin tubuhmu, tapi juga ingin selamatin harga dirimu." Ilham mengangkat wajahnya pelan. Mata yang masih sembab itu mulai punya sedikit cahaya. Beberapa hari berlalu. Ilham mulai bangkit perlahan. Masih di kursi roda. Tapi jiwanya tak lagi lumpuh. Para pekerja kebun mulai mengenal siapa dirinya. "Pak Ilham." Begitu mereka menyapanya. "Selamat pagi, Pak." Dan Bu Salma, wanita paruh baya pemilik perkebunan itu, menepati janjinya. Ia menyediakan sebuah kamar kecil dekat perpustakaan rumahnya. Ia menyediakan laptop bekas. Dan dari situlah, Ilham mulai menata diri. "Sebelum kecelakaan, saya lulusan administrasi, saya biasa bikin laporan keuangan proyek," katanya suatu pagi. Bu Salma tersenyum. "Kalau kamu berkenan, bantu saya kelola pembukuan kebun ini." Ilham menatap wanita itu. Untuk pertama kalinya sejak dibuang, bibirnya tersenyum kecil. "Kalau itu bisa bantu ibu, saya siap." Sejak hari itu, Ilham kembali bekerja. Dari dalam. Dari balik meja. Tapi pekerjaannya berdampak besar. Laporan keuangan jadi rapi. Gaji pekerja disusun teratur. Dan pelan-pelan,
Suara Pak Ilham jadi makin sering terdengar di halaman rumah. Sementara itu, di sisi lain kota, Mira hidup dalam kondisi sebaliknya. Setelah ditinggalkan Andra, uang hasil tabungan Ilham yang sempat ia bawa kabur sudah habis. Andra menghilang, meninggalkan Mira di kontrakan sempit. Tanpa makanan, tanpa uang, tanpa cinta. Setiap malam, ia tidur di lantai dingin. Setiap pagi, ia mencari sisa makanan di pasar. Tak ada satupun yang tahu bahwa ia dulu istri pria yang sangat mencintainya. Pada suatu pagi yang muram, di pasar kota kecil itu, sebuah mobil hitam berhenti di lorong masuk pasar. Seorang pria gagah di kursi roda turun dari dalam. Di sampingnya berdiri wanita tegas berkerudung rapi. Wajah mereka bersih, tenang, dan penuh wibawa. Itu Ilham dan Bu Salma. Mereka datang meninjau kebutuhan bahan pokok dari kebun mereka. Beberapa warga menoleh. Beberapa mengenali mereka. Itu pemilik kebun besar di barat, dermawan itu. Mira yang sedang menyusuri pasar, memungut sayuran sisa, tak sengaja menoleh. Dan tubuhnya langsung kaku. Plastik berisi tempe jatuh dari tangannya. Matanya melebar. Hatinya menjerit. Itu Ilham. Itu suaminya. Ia mencoba bersembunyi. Tapi Ilham menoleh. Dan dalam satu tatapan, semua masa lalu seakan menampar mereka kembali. Ilham tak marah. Tak berteriak. Hanya diam. Dan berkata pelan. "Berapa lama kamu seperti ini, Mira?" Mira menangis. "Aku salah, aku tamak, aku buang kamu, dan sekarang aku cuma sampah." Ilham menatap. Dingin tapi tak penuh dendam. "Aku gak dendam, Mira, tapi hidup selalu adil, Allah gak pernah tidur, semua kembali cepat atau lambat." Sejak pertemuan tak terduga itu di pasar, kehidupan Mira tak lagi tenang. Setiap kali ia menutup mata, wajah Ilham muncul. Bukan wajah marah. Bukan wajah yang mencaci. Melainkan wajah yang hening. Penuh ketegasan. Dan entah mengapa, jauh lebih menakutkan daripada makian. Hari-hari berlalu seperti lembaran yang basah. Berat. Tak bisa disobek. Tak bisa dilupakan. Mira yang dulu berdandan dengan perhiasan tipis dan parfum murah, kini hanya berselendang kusam. Bajunya lusuh. Langkahnya pelan. Dan hidupnya tak lebih dari sisa napas yang dipaksakan bertahan. Suatu malam ia duduk di empran toko yang sudah tutup. Lampu jalan menyala redup. Di pangkuannya hanya ada selembar nasi bungkus yang ia dapat dari belas kasihan seorang penjual lontong. Di tangannya ada luka-luka kecil. Hasil dari mencuci piring di warung demi sepiring makan. Hujan rintik turun lagi malam itu. Mira mendongak. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menyebut nama yang dulu selalu ia elakkan. "Ya Allah," bisiknya. "Aku gak tahu apakah aku masih layak minta apa-apa. Tapi, kalau memang ada kesempatan, bukan buat kembali ke Ilham, tapi biarkan aku menebus semua dosamu." Dan permintaan itu dijawab dengan ujian. Kabar tentang Mira sampai ke telinga Bu Salma dari salah satu pekerja kebun yang sedang belanja di pasar. "Bu, saya lihat perempuan yang sempat disebut Pak Ilham, yang waktu itu dia temui di pasar, sekarang hidupnya ngamen, kadang minta sisa sayur ke tukang tempe."
Bu Salma tak bereaksi banyak. Hanya menunduk. Lalu mengangguk. Beberapa hari kemudian, saat rapat mingguan di rumah besar, ia menatap Ilham yang sedang menyusun laporan panen. "Ra, aku punya permintaan." Ilham menoleh. "Apa, Bu?" "Kalau kamu izinkan, aku ingin terima perempuan itu kerja di dapur barak perempuan." Sejenak ruangan hening. Detik terasa panjang. Ilham menatap meja. Ia tidak marah. Tidak juga terkejut. Kalau dia benar-benar mau berubah, izinkan dia bekerja. Dan begitulah. Mira masuk ke kawasan perkebunan sebagai buruh bantu dapur. Tak ada sambutan. Tak ada tatapan hangat. Hanya kerja keras dari subuh hingga malam. Bangun sebelum azan. Menyapu halaman. Memasak untuk puluhan buruh laki-laki. Mencuci piring. Menyikat lantai barak. Membersihkan tempat wudhu. Dan semua itu tanpa satu keluhan pun keluar dari mulutnya. Para pekerja hanya tahu satu hal, bahwa perempuan bernama Mira sedang menebus sesuatu. Dan pelan-pelan, mereka mulai berubah sikap. Dari mencibir, menjadi menghormati. "Makasih ya Bu Mira. Masakannya enak banget, Bu." Dan Mira hanya tersenyum. Tanpa banyak bicara. Karena di dalam dadanya masih ada luka yang belum sembuh. Dan rasa malu yang belum habis. Suatu malam, hujan turun pelan. Dan suara pintu diketuk lembut di rumah besar. Salah satu pembantu mendekat ke Ilham yang sedang membaca laporan. "Pak Ilham, Bu Mira, minta izin bicara sebentar, hanya kalau Bapak berkenan." Ilham menutup buku. Mengangguk. "Silakan." Pintu dibuka. Dan di sana berdiri Mira. Wajahnya lebih tua dari usianya. Kerudungnya basah. Matanya merah. Ia menunduk. "Maaf kalau aku ganggu, Mas." Ilham diam. Mira duduk perlahan di sofa. Hening mengisi ruangan selama beberapa detik. Hanya suara hujan rintik di atap. "Aku gak minta dimaafin, karena aku tahu maaf itu terlalu ringan buat bayar yang udah aku lakuin. Aku cuma ingin Mas tahu, bahwa aku gak pernah benar-benar benci samamu. Bahkan saat aku pilih pria lain, jauh di dalam hatiku, aku tahu gak ada satupun pria yang bisa kayak Mas Ilham." Ia menangis. Tubuhnya gemetar. Tapi suaranya tegas. "Aku gak mau kembali, bukan untuk jadi istri, aku cuma ingin ada di sini, bantu di dapur, bersih-bersih, apapun, tapi izinkan aku menebus, walau sedikit." Ilham menunduk. Air matanya menetes pelan. "Aku udah maafin kamu, Mira." Dan kalimat itu seperti gunung yang runtuh dari pundak Mira. Ia menangis lebih kencang. Namun kali ini bukan karena luka, tapi karena lepas. Malam itu, hujan terus turun. Tapi tak lagi dingin. Hari-hari berikutnya, Mira semakin giat bekerja. Tak hanya di dapur. Ia juga membersihkan musala. Memandikan anak-anak buruh yang ditinggal ibunya kerja di ladang. Menulis catatan logistik. Dan menjadi pembimbing rohani kecil bagi para pekerja perempuan. "Bu Mira, kalau saya putus asa, saya lihat ibu aja deh. Kalau ibu bisa bangkit, saya juga bisa." Dan Mira hanya menjawab dengan senyum kecil. "Aku pun belum selesai berubah, tapi kita jalan bareng ya."
Dari kejauhan, Bu Salma menyaksikan semua itu. Sambil duduk di balkon rumah besarnya, ia memalingkan wajah ke arah Ilham. "Ra, kamu tahu gak?" katanya pelan. "Aulah itu sering membiarkan kita hancur dulu, supaya bisa bangun ulang dari dasar." Ilham menatap taman kecil yang kini ramai dengan anak-anak bermain. Di sisi kanan, Mira sedang menyapu halaman dan menyeka keringat di dahi seorang bocah. "Mungkin, Bu," jawabnya pelan. "Tapi yang pasti, aku gak sendiri sekarang." Suasana di perkebunan semakin tenang. Matahari sering muncul di sela-sela dedaunan sawit. Tawa anak-anak buruh terdengar di aula belakang rumah besar. Dan para pekerja mulai terbiasa menyebut Ilham sebagai Pak Ilham dengan nada penuh hormat. Di sisi lain, Mira kini tak lagi menjadi bayangan. Kehadirannya mulai diakui. Bukan karena masa lalunya, tetapi karena kerja kerasnya yang tak pernah surut. Setiap Jumat sore, ia mengumpulkan ibu-ibu buruh, mengajak mereka membaca sholawat, bercerita tentang sabar, dan tentang bagaimana dosa bisa dihapus dengan taubat dan air mata. "Gak ada yang terlambat kalau mu masih mau kembali ke aula," ucapnya lembut. Mata para wanita buruh sering berkaca-kaca. Karena mereka tahu, yang berbicara bukan hanya mulut, tetapi hati yang sudah remuk dan sedang menyatu kembali dengan keikhlasan. Namun, di balik semua ketenangan itu, bahaya baru sedang mengendap. Datang dari masa lalu. Datang dari pria bernama Bagas. Bagas bukan orang asing bagi Mira. Ia adalah mantan rekan kerja Andra. Pria yang dulu menggoda Mira dengan janji manis dan membantu Andra dalam menguras tabungan Ilham melalui cara-cara licik. Bagas mendengar kabar bahwa Mira sekarang tinggal di sebuah kebun besar, menjadi pembantu dapur. Maka ia datang, bukan untuk membantu, tapi untuk mencium aroma keuntungan terakhir dari bangkai hubungan yang dulu ia rusak. Sore itu, Mira baru saja selesai mencuci piring. Tangannya penuh sabun saat sebuah motor tua berhenti di depan gerbang barak perempuan. Dari atas motor itu turun seorang pria bertopi, berjaket lusuh, dan senyum miring. "Lama gak ketemu ya, Nat?" ucapnya. Mira membeku. Tubuhnya gemetar. Napasnya tercekat. "Bagas, aku dengar kamu sekarang hidup suci di kebun orang kaya, pinter juga ngumpet dari masa lalu ya?" "Aku udah gak seperti dulu," bisik Mira lemah. "Enggak? Tapi dompetmu masih bisa diperaskan? Aku tahu kamu kerja di sini, aku tahu kamu deket lagi sama suamimu itu, si Ilham." Mira menggeleng cepat. "Aku gak punya apa-apa." Bagas mendekat. Suaranya berubah tajam. "Kalau kamu gak kasih bagian buat aku bakal kasih tahu semua orang bahwa kamu dulu pernah cairkan dana dia pakai rekening palsu. Aku masih punya bukti." Mira terhuyung. "Aku akan lapor ke Bu Salma. Aku gak takut lagi." Bagas tertawa sinis. "Lapor aja, tapi sebelum itu, gimana kalau video kamu sama Andra waktu di apartemen aku unggah ke media sosial? Gimana kalau aku kirim ke media lokal? Kamu viral sebagai istri penipu." Mira terduduk. Lemas. Dunia kembali runtuh. Di tempat lain, Ilham sedang duduk di ruang kerja, membahas laporan keuangan panen bulan lalu bersama Bu Salma. Salah satu petugas keamanan masuk terburu-buru.
Maaf Bu, Pak Ilham, ada seorang pria mencurigakan yang tadi siang mendekati Bu Mira. Ini fotonya, kami dapat dari rekaman kamera CCTV kebun. Bu Salma menerima foto. Ilham mendekat. Menyipitkan mata. Ini Bagas, saya kenal. Dia dulu mandor proyek tempat saya kecelakaan. Dia dipecat karena suka bohong ke atasan. Saya yakin dia bukan datang dengan niat baik. Bu Salma mengangguk cepat. Saya gak suka orang asing berkeliaran di wilayah ini dengan tujuan gelap. Saya akan panggil orang saya di kota untuk selidiki siapa dia sebenarnya. Malamnya, Mira duduk sendiri di musola kecil dekat barak. Ia menangis. Sujud lama sekali. Sajadah di depannya sudah basah oleh air mata. Ya Allah, kalau ini ujian dari MU, jangan cabut lagi kekuatan Hambu. Jangan biarkan Hambu jatuh lebih dalam. Kalau memang aku harus dihukum, maka izinkan aku menjalani semuanya dengan sabar. Tapi tolong ya Rab, lindungi Pak Ilham, jangan biarkan dia ikut terseret dosa Hambu. Dari kejauhan, Ilham melihat semuanya. Ia tak masuk. Ia hanya berdiri di balik tiang kayu. Melihat mantan istrinya, yang dulu menusuk dari belakang. Kini bersimpuh. Menangis. Seperti wanita yang benar-benar patah. 2 hari kemudian, Bagas kembali muncul. Kali ini, ia mencoba menyelinap ke gudang utama kebun. Berniat mencuri dokumen dan barang berharga. Namun, tim keamanan sudah berjaga. Bagas ditangkap saat hendak membawa tas berisi berkas dan kamera kecil. Setelah interogasi singkat dan pengecekan identitas, polisi dipanggil. Bagas digiring keluar dengan tangan diborgol. Di samping gerbang, Mira berdiri terpaku. Ilham mendekat, memandang Bagas tanpa bicara. Mira menunduk. Aku gak sangka, orang itu bakal datang sejauh ini. Ilham menjawab pelan. Aku gak peduli siapa kamu dulu, tapi aku peduli siapa kamu sekarang. Air mata Mira menetes lagi. Aku akan jalani semua, Mas, semua jalan ini, bahkan kalau harus cuci piring seumur hidup pun aku ridho. Ilham menatap mata wanita itu. Jalan tobat itu bukan soal kerja keras, tapi keberanian buat berdiri tegak, jangan lagi lari dari masa lalu. Hadapi. Bangun masa depan. Walau itu tanpa aku. Dan kata-kata itu membuat dada Mira kembali sesak. Tapi bukan karena luka, melainkan karena kesadaran bahwa ia sedang dihadapkan pada 2 pintu. Dan ia memilih pintu yang paling sulit. Pintu tobat. Malam itu langit terlihat lebih jernih. Bulan separuh menggantung malu di antara cabang-cabang pohon sawit. Semilir angin dari perbukitan membawa aroma tanah basah. Suara jangkrik dan gemerisik daun menjadi latar simfoni alam yang tenang. Di halaman luas rumah besar Bu Salma, lampu-lampu hias dipasang melingkar. Karpet digelar dari tengah halaman hingga ke bawah panggung kecil dari kayu. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah malam syukuran panen raya. Para buruh mengenakan pakaian terbaik mereka. Anak-anak kecil berlarian membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid. Ibu-ibu datang membawa tumpeng, kue tradisional, dan air dalam kendi tanah liat. Di antara mereka, duduk Ilham. Di kursi rodanya. Dengan kemeja putih bersih. Dan wajah tenang. Di sebelahnya, duduk Bu Salma. Dan beberapa tokoh masyarakat yang diundang khusus malam itu. Dari balik kerumunan,
Nampak sosok wanita berselendang putih. Berdiri menunduk. Wajahnya menua oleh perjuangan. Itu Mira. Ia berdiri di barisan belakang. Tak berharap dilihat. Hanya ingin menjadi saksi. Ketika mikrofon diserahkan kepada Ilham, semua mata tertuju padanya. Ia tak langsung bicara. Hanya menatap langit sejenak. Lalu menarik napas pelan. Dan berkata, "Sahabat semua, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang yang pernah dicintai, lalu dikhianati. Pernah diberi segalanya, lalu dirampas seketika. Semua hening. Bahkan anak-anak berhenti bermain. Saya pernah ditinggal di bawah hujan. Dalam keadaan lumpuh. Di tempat sepi. Menunggu seseorang kembali. Yang tak pernah kembali." Nada suaranya tenang. Tapi kata-katanya menghunjam. "Saya hidup kembali bukan karena saya kuat. Tapi karena saya menyerah pada Allah. Dan Dia angkat saya lewat tangan-tangan baik seperti Bu Salma. Dan kalian semua." Beberapa pekerja mulai menyeka air mata. Di sudut kerumunan, Mira menggigit bibir. Air matanya mengalir deras. Namun ia menunduk. Menyembunyikan wajahnya. "Kalau hari ini saya bisa berdiri atau duduk di hadapan kalian, bukan karena saya hebat, tapi karena saya belajar untuk memaafkan." Ia menoleh pelan ke arah belakang. Tanpa menunjuk. Tanpa menyebut nama. Tapi semua tahu kepada siapa kalimat itu ditujukan. Memaafkan bukan karena orang itu pantas. Tapi karena saya ingin tenang. Dan saat kalimat itu diucapkan, Mira jatuh terduduk. Menangis. Tak bisa ditahan. Luka itu seperti ditoreh ulang. Namun anehnya, ada rasa ringan yang ikut mengalir bersamaan dengan air mata itu. Beberapa saat setelah acara selesai, orang-orang mulai membubarkan diri. Anak-anak kembali tertawa. Ibu-ibu sibuk merapikan piring dan nampan. Ilham masih duduk di atas panggung. Sendiri. Menatap langit malam. Langkah pelan terdengar mendekat. Mira muncul. Wajahnya basah. Tapi matanya tegak. "Mas, boleh aku bicara sebentar?" Ilham menoleh perlahan. Tak ada kejutan. Seolah ia sudah tahu Mira pasti akan datang. "Aku dengar semua yang Mas bilang tadi," ujar Mira pelan. "Dan aku merasa sangat kecil. Bukan karena hina, tapi karena merasa diberi ruang untuk tumbuh." Ia lalu berlutut di depan kursi roda Ilham. "Mas, aku gak akan pernah minta kembali. Aku sadar, hidupmu udah jauh lebih damai tanpa aku. Tapi izinkan aku tetap ada di sini. Bukan untuk jadi istri, tapi untuk membayar hutang rasa bersalah." Ilham menatap wajah wanita yang dulu ia cintai habis-habisan. Yang dulu menghancurkannya. Dan kini hadir kembali dalam bentuk yang sangat berbeda. Ia mengangguk pelan. "Kalau itu jalan tobatmu, teruskan. Tapi ingat satu hal, Nat." Mira menatap. Matanya menanti. "Kalau kamu menanam tobat dengan air mata, kamu akan menuai kemuliaan dengan cahaya." Dan saat itu, Mira tak tahan lagi. Ia menunduk. Menangis dalam-dalam. Bukan karena lemah, tapi karena menemukan kekuatan dalam pengampunan. Beberapa bulan berlalu setelah malam syukuran itu. Wajah kebun milik Bu Salma berubah menjadi lebih hidup.
Hasil panen meningkat. Para pekerja lebih semangat. Anak-anak tertawa lebih sering. Dan di tengah perubahan itu, dua nama menjadi sorotan. Ilham dan Mira. Ilham kini bukan hanya kepala keuangan, tapi juga ditunjuk sebagai koordinator pendidikan dan pelatihan buruh. Ia membuka kelas baca tulis untuk ibu-ibu buruh. Membangun taman kecil dengan rak buku untuk anak-anak. Mengatur waktu kerja lebih manusiawi. Suara anak-anak sering terdengar dari aula belakang rumah besar. Pak Ilham, ini gambar saya, Bapak naik kuda. Ilham tertawa. Wah, hebat sekali, tapi kudanya kurang telinga tuh. Tak ada lagi bekas luka di wajahnya. Hanya ketenangan. Dan aura pemimpin. Di sisi lain, Mira tetap bekerja di dapur. Tapi kini, ia juga membimbing para buruh perempuan baru. Setiap Jumat sore, ia duduk di tengah lingkaran, membacakan kisah, membagikan pengalaman, membantu mereka yang ingin keluar dari kekerasan rumah tangga, atau dari luka masa lalu. Kalau saya pernah menyerah sama hidup, katanya suatu sore. Sekarang saya berdiri karena saya melihat sendiri bahwa setiap luka bisa sembuh kalau mau jujur sama Allah. Dan para wanita buruh itu mengangguk. Beberapa meneteskan air mata. Beberapa memeluk Mira setelah sesi selesai. Dari jendela kamarnya, Bu Salma sering memandangi mereka. Dua orang yang pernah saling mencintai. Kemudian saling menyakiti. Dan kini saling menguatkan. Tanpa menuntut balasan. Suatu pagi, saat sarapan di teras rumah, Bu Salma meletakkan cangkir tehnya. Ra, katanya sambil menatap Ilham. Aku punya niat. Apa, Bu? 1 pekan lagi ada hari besar keagamaan. Aku ingin ajak semua pekerja kumpul buat doa bersama. Dan aku ingin kamu yang jadi pembicara utamanya. Ilham terdiam. Tertegun. Saya, Bu? Iya, bukan cuma sebagai kepala keuangan, tapi sebagai saksi hidup. Bahwa luka dan kehancuran bisa disembuhkan oleh Allah. Ilham menunduk. Suara hatinya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena merasa belum pantas. Namun dalam diam ia menyadari. Mungkin inilah waktunya. Bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menunjukkan bahwa luka pun bisa tumbuh bunga. Hari yang dinanti akhirnya datang. Pagi itu, langit terlihat bersih. Udara segar menyusup melalui celah pelepah sawit. Burung-burung kecil beterbangan di antara batang. Dan aroma daun yang masih lembab menyatu dengan ketenangan semesta. Di lapangan tengah kompleks perkebunan, kesibukan sudah dimulai sejak subuh. Karpet merah digelar dari teras rumah besar hingga ke panggung kecil yang dibangun dengan kayu pohon jati tua. Hiasan daun kelapa dan bunga segar menggantung di sekeliling panggung. Para pekerja mengenakan baju terbaik mereka. Anak-anak membawa bendera kecil bertuliskan sholawat dan tauhid. Ibu-ibu membawa nampan berisi kue, buah, dan air dalam kendi tanah. Acara doa bersama dan syukuran besar ini bukan sekadar rutinitas tahunan. Hari ini adalah hari istimewa. Karena untuk pertama kalinya, Ilham akan naik ke panggung. Bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup. Di tengah panggung, ia duduk anggun di kursi rodanya. Di sampingnya Bu Salma. Di sisi lain duduk tokoh masyarakat, pemuka agama,
dan kepala desa. Di barisan belakang, di antara kerumunan, duduk Mira. Berpakaian sederhana, berselendang putih, menunduk. Tapi telinganya tak lepas dari setiap kata yang sebentar lagi akan terucap dari pria yang dulu ia hianati. Suara pembawa acara bergema. Dan kini, kami mengundang Bapak Ilham untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dari hati yang pernah hancur, namun kini bangkit dengan kemuliaan. Tepuk tangan menggema. Namun Ilham tak segera bicara. Ia menarik napas panjang, menatap seluruh hadirin, lalu menatap langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara itu lembut, tapi tegas, seperti aliran sungai yang menenangkan. Saya bukan siapa-siapa, katanya. Saya hanya lelaki biasa yang pernah merasa menjadi segalanya, lalu jatuh tanpa daya. Semua terdiam. Bahkan anak-anak kecil yang tadi berlarian mulai duduk diam di sisi ibu-ibu mereka. Saya pernah diberikan cinta, lanjut Ilham. Lalu cinta itu berubah menjadi pisau yang menusuk saya dari belakang. Saya pernah ditinggalkan dalam hujan, dalam keadaan lumpuh, di tempat yang sunyi, menunggu seseorang yang tak pernah kembali. Mira menunduk. Air matanya sudah mengalir sejak kalimat pertama. Tapi saya di sini bukan untuk mengungkit, bukan untuk menyalahkan. Saya di sini karena saya ingin bersaksi. Suara Ilham mulai naik nadanya. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba. Bahkan ketika seluruh dunia membuang kita. Beberapa buruh mulai meneteskan air mata. Tokoh desa mengangguk pelan. Dan Bu Salma menatap Ilham dengan penuh kebanggaan. Saya hidup kembali bukan karena saya kuat, tapi karena saya menyerah dan membiarkan Allah memeluk saya lewat tangan-tangan baik seperti Bu Salma dan kalian semua. Ia berhenti sejenak, menelan ludah, lalu melanjutkan. Saya belajar memaafkan. Bukan karena orang itu pantas, tapi karena saya ingin tenang. Karena hati yang menyimpan dendam tak akan pernah benar-benar damai. Dan saat kalimat itu selesai, Mira tak tahan lagi. Ia tersungkur, menangis sekeras-kerasnya. Para pekerja yang berada di dekatnya menoleh. Beberapa mulai paham siapa dia dan apa yang sedang terjadi. Namun tak satu pun mencibir. Tak ada yang mengusir. Semua terdiam, menghormati air mata seseorang yang sedang menanggung dosa dan tobatnya sendiri. Beberapa saat setelah acara selesai, kerumunan mulai membubarkan diri. Suasana kembali tenang. Ibu-ibu mulai mengemasi nampan. Anak-anak kembali bermain di sudut halaman. Namun Ilham masih duduk di panggung, menatap langit sore, yang kini mulai menguning keemasan. Langkah pelan terdengar. Mira mendekat. Wajahnya basah. Matanya sembab. Tapi sorotnya tegak. Mas. Suaranya nyaris tak terdengar. Boleh aku bicara sebentar? Ilham menoleh. Silakan. Mira berdiri tepat di depan kursi rodanya. Ia lalu berlutut. Aku dengar semua yang Mas ucapkan tadi. Dan aku merasa sangat kecil. Tapi bukan kecil karena hina. Tapi karena aku merasa diberi ruang untuk bertumbuh. Untuk disadarkan. Aku gak akan minta kembali. Aku sadar hidup Mas udah tenang tanpa aku. Tapi izinkan aku tetap di sini. Bukan untuk jadi istri,
tapi sebagai pembayar hutang yang tak akan pernah lunas. Ilham menatap lama. Lalu ia bicara pelan. Kalau itu jalan tobatmu, teruskan. Tapi ingat Nat. Mira menatap. Kalau kamu menanam tobat dengan air mata, kamu akan menuai kemuliaan dengan cahaya. Mira menangis lagi. Tapi kali ini, bukan tangis luka, melainkan tangis harapan yang tumbuh perlahan dari tanah luka yang sudah lama tak ditanami kepercayaan. Beberapa minggu kemudian, perubahan makin terasa. Para buruh bekerja lebih teratur. Ilham mengelola sistem pelatihan baru untuk pekerja muda. Sementara Mira mulai mengajar anak-anak buruh membaca Iqra dan doa-doa harian. Ia juga rutin membersihkan mushola, membimbing ibu-ibu yang mengalami masalah rumah tangga. Kalau saya bisa berubah, kata Mira suatu sore, maka siapapun bisa, asal berani jujur ke Allah. Dan para wanita yang mendengarnya mengangguk, seperti mendapatkan tenaga baru. Suatu sore, di teras rumah besar, Bu Salma memandangi Ilham yang sedang menyusun laporan panen. Di kejauhan, anak-anak berlarian di taman. Mira menyiram bunga sambil sesekali menyeka keringat. Ra, kata Bu Salma pelan. Allah memang sering membiarkan kita hancur dulu, supaya bisa membangun ulang dari dasar. Dan kamu adalah contoh paling jelas dari itu. Ilham tersenyum tipis. Kalau bukan karena ibu dan kebun ini, saya mungkin udah gak tahu jadi apa. Tapi kamu tetap yang memilih bertahan, Ra. Dan itu yang membedakan kamu dari mereka yang menyerah. Ilham menatap ke taman, sambil menarik napas panjang. Di dadanya, rasa luka itu masih ada. Tapi perlahan, digantikan oleh rasa syukur. Karena kini, ia tak lagi jadi korban. Ia adalah saksi bahwa yang pernah remuk bisa menjadi tempat tumbuhnya harapan. Senja turun pelan di atas hamparan kebun sawit. Warna langit berubah dari jingga ke merah darah. Burung-burung mulai kembali ke sarangnya. Dan angin yang bertiup pelan membawa aroma tanah basah yang baru disiram. Ilham duduk di ruang kerjanya. Di atas meja, tersusun rapi laporan distribusi hasil panen yang akan dikirim ke kota besok pagi. Di sudut ruangan, terdapat foto kecil dirinya bersama Bu Salma dan anak-anak pekerja di Taman Pendidikan Kebun. Meski wajahnya kini terlihat lebih tenang, dalam hatinya masih tersimpan sisa rasa yang belum terurai. Bukan dendam, bukan luka, melainkan bayang-bayang masa lalu yang kadang datang diam-diam. Di luar, suara sendok bertemu dengan piring dari dapur belakang terdengar pelan. Mira sedang mencuci peralatan makan. Seusai menghidangkan makanan untuk rapat kecil para koordinator kebun. Pagi tadi, ia terlihat lelah, tapi tetap tersenyum. Tangannya yang kasar karena deterjen tetap sigap mengangkat panci besar. Kerudungnya basah karena uap dan peluh. Namun matanya tidak pernah kosong lagi. Dan sore itu, ia menyempatkan diri ke mushola kecil, membaca beberapa ayat Quran. Kemudian berdoa lama, hingga matahari benar-benar tenggelam. Ya Allah, ucapnya lirih. Jangan biarkan aku kembali jatuh ke lubang yang sama. Aku tahu, dosa yang dulu aku tanam mungkin akan terus mengikutiku. Tapi tolong jaga hati hambu agar tidak tergelincir lagi. Doa itu bukan tanpa alasan.
Karena di balik dinding tenang kebun, dosa dari masa lalu kembali mencari jalan masuk. Malam itu, saat Mira baru selesai menyapu lantai dapur barak perempuan, seorang pria datang tergesa-gesa dengan sepeda motor tua, membawa sebuah map coklat dan surat resmi. Bu Mira, ini ada surat dari kepolisian kota. Mata Mira langsung membelalak. Tangannya gemetar saat menerima map itu. Ia membukanya perlahan dan membaca isi surat yang hanya beberapa baris. Panggilan sebagai saksi utama dalam penyelidikan penipuan dan penggelapan aset oleh terdakwa Andra. Mohon hadir di pengadilan kota pada tanggal yang tertera. Lututnya lemas. Ia harus kembali ke kota. Harus berdiri di pengadilan. Harus membuka semua bukti. Semua luka. Semua kebusukan yang dulu ia tinggalkan. Beberapa detik kemudian, Ilham masuk ke aula utama rumah besar. Melihat Mira berdiri pucat. Tangannya memegang map. Ada apa, Nat? Mira menyerahkan map itu tanpa bicara. Ilham membacanya pelan. Lalu duduk. Ia menatap Mira. Jadi kamu harus kembali ke kota. Mira mengangguk. Aku gak akan kabur, Mas. Aku gak mau lagi hidup dalam ketakutan. Aku akan hadapi semuanya, walau sendirian. Ilham menatap dalam. Tidak ada kata sendiri, Nat. Aku akan temanimu. Tapi. Tidak ada tapi. Semua orang yang ingin berubah harus berani menatap masa lalunya. Kalau mu bisa lewati ini, mu akan benar-benar bebas. Air mata Mira jatuh lagi. Bukan karena takut, tapi karena kekuatan yang datang dari mulut pria yang dulu ia hancurkan. 2 hari kemudian, Ilham dan Mira berangkat ke kota. Didampingi 2 pengacara yang disediakan oleh Bu Salma. Perjalanan memakan waktu hampir setengah hari. Tapi sepanjang jalan, Mira tak berkata sepatah kata pun. Hanya menggenggam map berisi bukti yang dulu ia simpan diam-diam. Di ruang pengadilan, ia duduk di kursi saksi. Wajah Andra terpampang jelas di kursi terdakwa. Matanya tajam, tapi tak lagi penuh kuasa seperti dulu. Bibirnya mengatuk, tak berkata apapun. Mira menyerahkan semua dokumen. Email, catatan transaksi, foto-foto, dan suara rekaman yang disimpan diam-diam bertahun-tahun lalu. Saat hakim membacakan keputusan, semua orang di ruang sidang terdiam. Menyatakan terdakwa Andra bersalah dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Terhadap saksi Nadira, dinyatakan tidak bersalah secara hukum. Karena terbukti berada di bawah tekanan, tidak menikmati keuntungan, serta secara aktif membantu proses penyidikan. Mira menutup wajahnya. Menangis sejadi-jadinya. Bukan karena senang, tapi karena lepas. Karena beban itu akhirnya jatuh dari pundaknya. Ilham yang duduk tak jauh dari sana hanya menatap, lalu tersenyum kecil. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali ke kebun. Sore itu, saat kendaraan masuk ke halaman, anak-anak buruh berlarian menyambut dari kejauhan. Mira berdiri di samping mobil. Terdiam. Menatap rumah besar. Dan tanah yang dulu menyelamatkannya dari jurang. Ilham turun dari kursi rodanya. Menatap Mira dari samping. Selamat datang kembali, Nat. Mira menoleh. Wajahnya masih penuh haru. Mas, aku gak tahu harus bilang apa.
Gak perlu bilang apa-apa. Senyummu sudah cukup. Mira tertawa kecil. Air matanya mengalir. Namun kali ini, tak ada beban. Tapi Mas, ucapnya lirih. Kalau memang suatu hari nanti takdirmu bukan buat aku tetap ikhlas, aku gak akan minta lebih. Ilham menatap langit senja. Hari itu sudah datang, Nat. Mira menunduk. Sudah. Ilham mengangguk. Lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku rompinya. Ia membukanya pelan. Di dalamnya, sebuah cincin sederhana. Berukir nama Nadira di bagian dalam. Ketikamu kembali dari kota, bukan hanya status hukummu yang bersih, tapi hatiku juga. Aku sadar, cinta itu bukan soal kembali ke masa lalu, tapi tentang membangun hari ini dan esok. Dengan seseorang yang berani berubah. Mira menangis. Menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tak sanggup berkata apapun. Dan di bawah langit senja yang cerah, di hadapan para pekerja yang berdiri berjajar, di samping Bu Salma yang tersenyum dari beranda rumah besar, Ilham dan Mira kembali menyatu. Bukan dalam cinta yang dibutakan oleh nafsu, tapi cinta yang dibangun oleh pengampunan, taubat, dan kesetiaan pada takdir yang telah Allah gariskan. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Sejak Ilham mengulurkan kembali tangannya. Bukan untuk mengikat masa lalu, melainkan untuk membangun ulang. Dari puing-puing yang telah hancur. Di lahan sebelah utara perkebunan. Yang dulunya hanya tanah kosong dan gersang. Kini berdiri bangunan sederhana berbentuk huruf L. Atapnya dari seng berkualitas. Dindingnya dari bata ekspos yang dicat putih bersih. Di depan bangunan itu, sebuah papan nama dipasang dengan kayu ukir khas daerah. Tertulis dengan huruf timbul. Pondok Latihan Hidup Mandiri. Dari luka kami bangkit. Dari air mata kami mengalirkan manfaat. Pondok ini menjadi rumah baru bagi mereka yang pernah terjatuh. Bagi para janda muda yang diusir mertua. Anak-anak putus sekolah yang tidak punya biaya. Dan korban kekerasan rumah tangga yang mencari perlindungan. Ilham dan Mira menjadi penggerak utama. Bu Salma menyumbang lahan dan modal awal. Sementara para pekerja lama membantu membangun pondok itu dari pagi hingga sore. Kelas pertama dimulai dengan 10 peserta. Di antaranya seorang wanita bernama Meli. Usia 25 tahun. Dulu bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan kabur karena disiksa majikan. Kini ia belajar menjahit di bawah bimbingan Mira. Ada juga Reza. Anak muda berusia 17 tahun. Yang putus sekolah sejak ayahnya meninggal. Dan kini menjadi pengajar komputer dasar untuk anak-anak kebun. Dilatih langsung oleh Ilham. Di tengah kebun sawit yang dulunya hanya dikenal sebagai tempat kerja. Perlahan-lahan lahir sebuah komunitas baru. Yang tidak hanya bekerja, tapi juga belajar dan menguatkan satu sama lain. Suatu pagi, Ilham duduk di taman kecil yang ia bangun bersama anak-anak pekerja. Kursi rodanya disandarkan di bawah pohon ketapang. Di atas meja kecil, ada tumpukan laporan pelatihan. Dan sebuah surat dari kepala desa tetangga. Mira datang membawa 2 cangkir teh panas. Ia duduk di bangku sebelah. Mas, hari ini akan ada kunjungan dari pengurus desa sebelah. Katanya tertarik dengan sistem pelatihan kita. Ilham tersenyum. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi.
Mira menatap ke arah pondok yang dikelilingi pepohonan. Aku gak pernah nyangka, katanya pelan. Tempat yang dulu jadi titik paling kelam dalam hidupku, sekarang berubah jadi cahaya buat orang lain. Ilham menoleh. Karenamu memilih berdiri, bukan menyalahkan. Mira menggenggam cangkir teh. Tapi kadang, aku masih merasa belum cukup layak. Ilham menarik napas panjang. Nat, kita gak pernah benar-benar bisa menghapus masa lalu. Tapi kita bisa memastikan masa depan gak dibangun dari kesalahan yang sama. Mira menunduk. Aku hanya ingin terus bermanfaat, meski sebagai bayangan di belakangmu. Ilham tersenyum. Mu bukan bayangan, mu cahaya yang lahir dari luka. Di tengah kegiatan pondok, seorang anak perempuan berusia 10 tahun bernama Asi mendekat ke meja Ilham. Ia membawa gambar hasil mewarnai. Pak Ilham, ini saya gambar Bapak naik kuda. Ilham tertawa. Wah, keren. Tapi kuping kudanya mana? Anak itu tertawa. Lupa, Pak. Mira menoleh dan ikut tertawa. Ia mengelus rambut Asih. Yang penting semangatnya, ya nak. Anak-anak itu belajar dari 2 orang yang pernah jatuh. Dan kini berdiri di hadapan mereka sebagai bukti bahwa tidak semua luka harus dikubur. Karena ada luka yang justru bisa menumbuhkan kehidupan baru. Suatu malam, hujan turun rintik. Angin lembut menerpa jendela rumah utama di dataran tinggi. Ilham duduk di ruang baca, membuka surat dari seorang pemuda desa sebelah yang ingin bergabung dalam pelatihan. Di luar, Mira sedang menyusun rak sandal di musola kecil dekat barak. Ilham memandangi dari balik kaca. Dan seperti malam-malam sebelumnya, hatinya terasa tenang. Ia lalu menggeser kursi rodanya, keluar dari rumah, melewati jalan setapak yang ditanami rumput Jepang, dan berhenti di depan musola. Mu gak berubah ya? Katanya pelan. Masih suka bersih-bersih tempat sujud. Mira menoleh. Tersenyum. Kalau bersih musola, hati juga jadi bersih. Ilham tertawa. Aku gak pernah berharap kita kembali seperti dulu. Mira mengangguk. Aku juga enggak. Tapi aku percaya, Allah gak mempertemukan kita lagi hanya untuk diam-diam saling menatap dari jauh. Mata Mira mulai berkaca-kaca. Apa maksud Mas? Aku tahu kita gak bisa kembali ke masa lalu. Tapi mungkin, kita bisa bangun sesuatu yang baru. Bukan sebagai suami istri dulu, tapi sebagai 2 orang yang pernah hancur dan sama-sama berjuang untuk jadi lebih baik. Mira menutup mulutnya, menahan tangis. Tapi air matanya tetap mengalir. Bukan karena luka, tapi karena harapan yang tumbuh perlahan. Dari hati yang dulunya hancur. Kalau mu mau, lanjut Ilham. Kita bisa mulai dari teman, sahabat, rekan kerja. Dan kalau suatu hari, Allah ridho, kita lihat nanti. Mira menunduk. Aku mau, Mas. Dan malam itu, di musola kecil, di bawah lampu temaram, 2 jiwa yang dulu tercerai-berai kembali menyatu. Bukan oleh nafsu, bukan oleh gengsi, tapi oleh iman, taubat, dan pengampunan. 2 bulan setelah peristiwa itu, kebun sawit milik Bu Salma semakin dikenal. Bukan hanya karena hasil panennya, tapi karena sistem pelatihan dan pemberdayaan manusianya.
Berita tentang pondok pelatihan hidup mandiri tersebar hingga ke kota kabupaten. Dan banyak desa lain mulai mengadopsi sistem serupa. Para tokoh masyarakat datang silih berganti. Dan hari itu, ada kabar baik yang membawa udara segar ke dalam rumah besar. Seorang investor lokal menyatakan kesediaannya memperluas distribusi hasil kebun ke luar negeri. Dan bukan hanya itu. Ilham diminta menjadi kepala proyek ekspansi perkebunan ke wilayah desa tetangga. Area yang selama ini dikenal sebagai lahan mati. Ia tak ragu. Namun sebelum memberi jawaban final, ia mengajukan satu syarat kepada Bu Salma. Saya mau ikut menjadi bagian dari tim pelatihan buruh perempuan di lokasi baru. Bu Salma tersenyum. Permintaan yang sangat tepat. Karena aku juga sudah berpikir hal yang sama. Dan saat itulah, Ilham dan Mira kembali melangkah. Bukan lagi dengan ragu, tapi dengan keyakinan bahwa perjalanan mereka masih panjang. Dan Allah masih menyiapkan banyak kejutan di ujung jalan yang mereka pilih. 3 bulan setelah proyek ekspansi perkebunan diresmikan, wilayah desa tetangga yang dulunya sepi dan nyaris ditinggalkan, kini mulai berubah wajah. Jalan-jalan setapak yang dulunya hanya tanah merah kini diratakan dan dikeraskan. Lahan yang tadinya hanya semak liar dibersihkan dan ditanami bibit sawit. Tenda-tenda pelatihan berdiri di beberapa titik. Bendera kecil bertuliskan Pondok Hidup Mandiri berkibar di depan setiap pos pelatihan. Dari desa-desa sekitar, para buruh baru berdatangan. Di antaranya banyak janda muda, pemuda putus sekolah, dan perempuan korban kekerasan rumah tangga. Mereka datang bukan sekadar untuk bekerja, tapi untuk belajar, untuk bangkit, untuk hidup kembali. Ilham dan Mira kini menjadi 2 sosok yang sangat dihormati. Bukan karena jabatan, tapi karena pengalaman hidup mereka yang membakar semangat banyak orang. Setiap pagi, Ilham akan berdiri di depan aula pelatihan, memberikan pengarahan kepada para peserta baru. Dengan kursi rodanya yang digerakkan perlahan. Dengan suara yang tenang namun menggetarkan. Di tempat ini, katanya suatu pagi, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Semua orang datang dari luka masing-masing. Dan kita akan belajar bagaimana menjahit luka itu menjadi jubah kehormatan. Para buruh mendengarkan dengan takzim. Beberapa mengangguk. Beberapa mencatat. Sementara itu, di tenda pelatihan dapur, Mira memimpin pelatihan keterampilan memasak, menjahit, dan manajemen rumah tangga. Ia tak lagi dipanggil dengan embel-embel masa lalu. Sekarang orang-orang menyapanya dengan Ibu Nak. Bukan karena usia, tapi karena keteladanan. Buat kalau saya menyerah sama hidup ini, ujar salah satu pekerja muda. Saya lihat Ibu Nat aja deh. Kalau ibu bisa berubah, saya juga pasti bisa. Dan Mira hanya menjawab dengan senyum. Saya pun belum selesai berubah, tapi kita jalan bareng-barengnya. Suatu sore, di antara barisan pohon sawit yang masih muda, Ilham dan Mira berjalan berdua. Kursi roda Ilham didorong perlahan. Sementara langit di atas mereka mulai berubah jingga. Mas, ujar Mira pelan. Aku kadang masih gak percaya. Gak percaya apa? Tanya Ilham. Semua ini. Aku yang dulu nyaris membunuh Mas dengan cara terkejam. Sekarang bisa berdiri di samping Mas, bukan untuk memegang tangan, tapi untuk menopang langkah banyak orang lain.
Ilham menatap ke depan. Karenamu menolak lari. Katanya tenang. Karenamu memilih bertahan. Dan karena Allah menepati janjinya. Mira mengangguk. Air matanya jatuh lagi. Ia tak pernah benar-benar bisa menahan air mata. Karena setiap harinya adalah pengingat akan dosa yang nyaris menghancurkan semuanya. 1 minggu kemudian, Ilham dan Mira menerima undangan khusus dari pemerintah daerah. Mereka diundang untuk menerima penghargaan atas kontribusi mereka dalam pembangunan wilayah dan pemberdayaan korban sosial. Di aula kota, dengan karpet merah dan sorotan lampu, mereka naik ke atas panggung. Ilham dalam kursi roda, Mira di sampingnya. Kami tidak datang ke sini sebagai pemenang, ujar Ilham dalam pidatonya. Kami datang sebagai pembelajar yang pernah remuk dan sedang belajar berdiri. Seluruh ruangan hening. Beberapa pejabat tampak terharu. Jika hari ini kami bisa berdiri di hadapan kalian, bukan karena kami suci, tapi karena kami mau jujur pada Allah. Tepuk tangan membuncah. Bukan karena pidatonya indah, tapi karena isi hatinya terasa sampai. Hari-hari berlalu, dan Ilham tak lagi hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia memikirkan generasi berikutnya. Anak-anak buruh yang belajar di pondok pendidikan kebun. Perempuan yang berhasil lepas dari lingkaran kekerasan. Dan pemuda-pemuda desa yang menemukan arah baru setelah tersesat. Ia tahu, takdir sudah memberi jawaban. Ia tidak dilahirkan untuk jadi orang besar, tapi untuk menjadi besar karena pernah dihancurkan. Suatu malam, di balkon rumah kecil yang mereka bangun dari sisa hasil panen dan bantuan para donatur, Ilham duduk menatap bintang. Mira membawa secangkir susu hangat dan duduk di sampingnya. Mas, bisiknya pelan. Kalau boleh jujur. Boleh. Aku pernah sangat membenci diriku sendiri. Setiap kali aku tersenyum di dapur. Setiap kali aku lihat anak-anak itu tertawa di kelas kecil kita. Aku merasa gak pantas. Ilham menoleh. Karena masa lalu, Mira mengangguk. Iya. Ilham menatap langit. Nat, katanya pelan. Air mata yang mu teteskan dulu adalah benih dari pohon-pohon harapan yang kita tanam hari ini. Dan mereka yang mencacimu di masa lalu sekarang sedang memanen kebaikan dari perjuanganmu. Mira tak menjawab. Tapi air matanya menetes lagi. Dan ia bersandar pelan di bahu Ilham. Pagi itu, di tengah halaman pondok, Ilham memimpin apel kecil. Di hadapannya baris anak-anak buruh dan peserta pelatihan baru. Apa yang kita tanam hari ini, katanya tegas, akan tumbuh kalau kita rawat dengan jujur. Karena kejujuran itu air. Dan kesabaran itu matahari. Lalu keikhlasan, itu tanahnya. Anak-anak mencatat. Beberapa bertepuk tangan kecil. Dan hari itu, Ilham mengakhiri dengan kalimat yang akan tertulis di dinding ruang kelas utama pondok. Dari luka kami bangkit. Dari air mata kami mengalirkan manfaat. Di tempat lain, di sebuah rumah sakit kota, seorang pria tua berbaring di ruang tahanan. Tangannya diborgol, kakinya dibebat perban. Dia adalah Andra, yang kini hanya tinggal kenangan masa lalu. Di televisi kecil yang tergantung di dinding rumah sakit, ia melihat wajah Ilham.
Dengan senyum. Dengan damai. Dengan bahu yang dulu ia pikir akan hancur selamanya. Andra menangis. Bukan karena menyesal, tapi karena sadar bahwa dalam hidup, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling tulus. Dan di kebun sawit yang luas, dengan cahaya matahari pagi, Ilham dan Mira berdiri di depan para peserta baru, dengan papan besar yang kini sudah dipasang resmi. Tertulis, Pondok Hidup Mandiri, berdiri di atas luka, berjalan dengan sabar, dan tumbuh karena pengampunan.